Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pemilu udah lewat. Hasil quick count juga sudah mengindikasikan secara kuat bahwa Pilpres 2024 ini sudah cukup dilakukan satu kali putaran aja. Misalnya, quick count yang dilakukan oleh indikator politik. Pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 58%-an. Sementara pasangan Amin 25% dan Ganjar Mahfud 16%. Lembaga lain, Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang punggawanya adalah teman baik saya yaitu Pak Jayadi Hanan yang terkenal memiliki kredibilitas yang baik. Mengatakan bahwa Prabowo Gibran menang dengan perolehan suara 57%. Amin di urutan 2 dengan 26% dan Ganjar Mahfud berada di posisi buncit dengan perolehan suara 17%. Hampir semua lembaga survei yang melakukan quick count menyatakan pola yang serupa. Teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa quick count bukan penentu kemenangan. Quick count tidak memiliki legitimasi. Quick count hanyalah pembanding. Quick count adalah sebuah produk statistik untuk dijadikan sebuah indikator yang mencerminkan hasil akhir rekapitulasi KPU. Rekapitulasi KPU inilah yang memiliki legitimasi. Apakah kandidat, pemimpin atau wakil rakyat menang atau kalah? Kalah atau menang itulah kehendak rakyat, bukan kehendak elit. Elit apabila masih tidak puas dengan hasil pemilu, disediakanlah kanal-kanal pengaduan dari Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, hingga Mahkamah Konstitusi atau MK apabila dirasa hasil pemilu perlu disengketakan. Apalagi proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka, mengundang para saksi dari perwakilan kandidat, dan sangat bisa dikawal. Sehingga kekeliruan seperti salah hitung, salah input, dan lain-lain dapat diperbaiki bersama-sama. Mengintimidasi penyelenggara pemilu, walaupun dengan cara-cara yang konstitusional, buat saya adalah cara-cara pecundang. Teman-teman, diberitakan kemarin, sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI hari Senin kemarin. Dikutip dari kantor berita Tribun News, dalam aksi yang saya sebutkan tadi, pendukung Ganjar Mahfud menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang mereka nilai penuh kecurangan. Ketua Umum Kombas GP, Bang Burhan Saidi, mengklaim bahwa setidaknya ada 276 organ relawan Ganjar yang turun menggeruduk Bawaslu untuk menolak hasil Pilpres dan menuntut pemilihan umum ulang. Bang Burhan bilang, pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02, kata Bang Burhan. Masih kata Bang Burhan, para relawan itu meminta KPU melakukan proses pemilu ulang. Nggak cuma meminta pemilu diulang, tapi juga maksa pula. Katanya, apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU, Bawaslu tidak mengindahkan, petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral, maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan. Jadi, teman-teman, dia kalah, dia minta pemilu ulang, dia maksa dan kerahkan massa katanya. Ya memang unjuk rasa itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi menilai bahwa mereka pecundang bukan pemenang terhormat adalah hak saya yang juga dilindungi oleh undang-undang. Begini, hasil quick count itu nggak hanya soal Pilpres, tapi juga soal Pileg. Partai saya disebut oleh quick count, kemungkinan besar nggak lolos ke DPR dengan perolehan suara antara 2,7 sampai 3%. Apa yang dilakukan oleh PSI? Partai kemudian menginstruksikan seluruh kader untuk turun ke lapangan lagi dan mengawal proses penghitungan suara manual, proses yang memiliki legitimasi. Saya sudah turun ke setidaknya 10 kecamatan yang menghitung 65 kelurahan, 673 RW, 7.513 RT, dan 8.800 lebih TPS. Daripada berteriak-teriak curang, mending yang konkret aja, kawal suara rakyat.
lebih konstruktif, lebih bermanfaat, lebih bermartabat untuk tumbuh kembang demokrasi kita, di samping kita bisa aja memiliki kepentingan untuk memenangkan pihak kita. Apalagi yang teriak-teriak curang ini kan yang pernah terbukti melakukan kecurangan di satu sisi, dan terindikasi kuat melakukan kecurangan di sisi lain. Misalnya di Majalengka, Bupati Majalengka yang juga merupakan Ketua DPC PDIP terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu oleh Bawaslu. Beliau terbukti menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis APBD untuk memenangkan caleg dan paslon yang diusung partainya. Ketika menerima vonis, beliau bahkan dengan bangganya mengaku diapresiasi partainya dan akan diberikan reward. Ini bukan indikasi loh, ini sudah terbukti. Kalau soal indikasi sih, ya banyak banget. Ada surat suara tercoblos pasangan paslon nomor 3 di Malaysia. Ada juga dugaan mobilisasi ASN di Boyolali untuk memenangkan paslon nomor 3. Lalu ada juga dugaan kecurangan di Wonosobo, di mana oknum komisioner KPU Wonosobo diduga kondisikan PPK PPS untuk untungkan paslon nomor 3. Dan banyak deh kalau kita bicarakan dugaan-dugaan doang. Teman-teman, walaupun PSI masih terus mengawal real count manual KPU yang baru dimulai beberapa hari lalu, tapi setidaknya dalam konteks menyikapi quick count, kita di sini sudah bisa melihat perbedaan sikap antara sikap terhormat mereka yang tidak diunggulkan dengan sikap pecundang. Saya ingin kita sekarang melihat ke pemenang Pilpres 2024, yaitu Pak Prabowo Subianto. Ini sangat luar biasa. Pak Prabowo sudah ikut pemilu sebanyak 3 kali sebagai capres. Pemilu pertama, beliau yang bernarasi sangat konfrontatif dikalahkan Pak Jokowi. Pemilu kedua tahun 2019, beliau yang masih bernarasi konfrontatif, lagi-lagi dikalahkan Pak Jokowi. Pemilu ketiga, ketika beliau sudah memasuki tingkatan wisdom, ketika beliau bernarasi persatuan, bernarasi tidak konfrontatif, ketika beliau sudah sebarisan dengan Pak Jokowi dan mengakui bahwa beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, beliau menang. Kisah Pak Prabowo ini mengingatkan saya pada sebuah wisdom yang diucapkan oleh Rashid Ogunlaru, seorang penulis fenomenal dari Inggris. Dia bilang, "Champions realize that defeat and learning from it even more than from winning is part of the path to mastery." Para juara menyadari bahwa kekalahan dan belajar banyak dari kekalahan adalah bagian dari jalan menuju kecakapan. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.